Drawing Piala AFF Senior hari dibatalkan, Timnas Indonesia mundur, AFF panik pontang-panting ditinggal sponsor, seketika bangkrut, towel dibuat kejang menderita, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah yang akan terjadi pada Timnas Indonesia hari ini. Nah, ini dia baru luar biasa gak kayak petinggi como yang sok itu, Erick Thohir, langsung akan rekrut home hire gabung klub Liga Inggris Oxford United. Begini penjelasannya. Semuanya auto bahagia mendengar hal ini. Gemparkan Inggris seketika. Media Vietnam kepanasan dan kejang gak terima Shin Tae-yong ajukan jam main sore Timnas Indonesia versus Irak, sampai nekat bikin pengumuman super konyol kayak gini. Fans Timnas Indonesia autogram dan bisa-bisa pengen nampol komuk busuknya. Ini penjelasannya. Mantap, alhamdulillah semuanya dibuat bahagia mendengarnya. Keputusan luar biasa Menpora bantu Timnas Indonesia pesta gol lawan Irak dan Filipina. Calvin Verdon dapatkan hal luar biasa ini. Apakah itu? Simak baik-baik. Mantap, semakin menyala Wak Haji. Begini keputusan keras dan berani Ragnar Oratmangoen jelang Indonesia versus Irak. Semuanya dibuat bahagia dan bisa saja mendadak berhamburan keluar rumah untuk berpesta pora mendengar kabar ini. Pembenci naturalisasi jelang makin dibuat sangat kejang, kaget, syok melihatnya. Maarten Paes lagi-lagi catat rekor fantastis tepat tadi malam di Liga Amerika. Bisa saja Lionel Messi dibuat kagum melihatnya. Apakah rekor itu? Tonton video ini sampai selesai. Berkah tinggalkan Belanda demi Indonesia, Calvin Verdon diprediksi laris manis dan akan gabung klub top Belanda dan berlaga di Liga Champions musim depan. Ini dia penjelasannya. Hahaha, kayaknya sudah kapok hina dan remehkan Timnas Indonesia. Media Malaysia malah bocorkan rahasia kelemahan Timnas Filipina yang akan jadi lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai bisa bikin fans Malaysia malu sendiri melihat tingkah anehnya yang malah bantu Indonesia. Ini penjelasannya. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Drawing Piala AFF Senior hari dibatalkan, Timnas Indonesia mundur, AFF panik pontang-panting ditinggal sponsor, seketika bangkrut, towel dibuat kejang menderita, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah yang akan terjadi pada Timnas Indonesia hari ini. Vietnam sangat mencemaskan Timnas Indonesia dan Thailand menjelang drawing Piala AFF 2024 yang kini bernama ASEAN Cup. Undian pembagian grup tersebut digelar di Hanoi, Vietnam pada Selasa 21 Mei 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Drawing ini akan membagi 10 tim ke dalam 2 grup berdasarkan urutan pot unggulan. Thailand dan Vietnam berada di pot unggulan 1, sementara Indonesia dan Malaysia berada di pot 2. Menurut media Vietnam, Tan Nghien terpilihnya Vietnam dalam pot 1 bersama Thailand dianggap sebagai berkah bagi timnas mereka karena kedua tim tersebut tidak mungkin bertemu di fase grup. Hal yang sangat mencemaskan adalah jika drawing ini menempatkan Indonesia satu grup dengan Thailand, tulis Tan Nghien. Vietnam sangat yakin bahwa jika Indonesia dan Thailand berada dalam satu grup, keduanya pasti akan lolos ke semifinal. Ini berarti bahwa jika kami lolos ke semifinal, maka kami akan bertemu salah satu dari 2 tim itu, tambahnya. Para penggemar Vietnam berharap timnas mereka tidak hanya finish sebagai runner-up dalam turnamen ini.
sebagaimana ditargetkan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam VFF, tetapi juga ingin mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tan Nghien menegaskan keinginan para fans tersebut dengan menulis fans Vietnam tak mau timnasnya hanya finish sebagai runner-up turnamen sebagaimana ditargetkan VFF, tapi ingin lebih dari itu. Bagaimana pendapat kalian tentang kekhawatiran Vietnam ini? Apakah Indonesia akan menjadi ancaman besar di Piala AFF 2024? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Nah, ini dia baru luar biasa gak kayak petinggi Como yang sok itu, Erick Thohir, langsung akan rekrut Tom Haye gabung klub Liga Inggris Oxford United. Begini penjelasannya. Semuanya auto bahagia mendengar hal ini. Gemparkan Inggris seketika. Haye masih memiliki peluang besar untuk bergabung dengan klub milik orang Indonesia lainnya, yakni Oxford United, yang baru saja dipromosikan ke kasta kedua Liga Inggris. Oxford United merupakan klub yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama pengusaha terkenal lainnya seperti Anindya Bakri. Sebelumnya, Erick Thohir pernah menyatakan keinginannya untuk membawa pemain-pemain Indonesia ke tim Eropanya dengan harapan mereka dapat bermain di sana. Saya masih ada di Oxford United, keluarga Bakri masih ada di Brisbane Roar. Siapa tahu ini bisa menjadi jalur bagi para pemain kita untuk memulai karier di luar negeri, tapi sebagai pemain inti, bukan sekadar cadangan, ujar Erick Thohir. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat untuk memajukan karier pemain sepak bola Indonesia di kancah internasional? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Media Vietnam kepanasan dan kejangga terima Shin Tae-yong ajukan jam main sore timnas Indonesia versus Irak, sampai nekat bikin pengumuman super konyol kayak gini. Fans timnas Indonesia autogram dan bisa-bisa pengen nampol komuk busuknya. Ini penjelasannya. Media Vietnam Soha VN memberikan sorotan tajam terhadap perubahan jadwal pertandingan timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengakui bahwa perubahan ini adalah permintaan langsung dari pelatih Shin Tae-yong. Soha VN mengklaim bahwa pertandingan sore hari hanya akan membuat para pemain kelelahan, termasuk para pemain abroad seperti Nathan Chu Aon dan Tom Haye yang baru saja debut bersama timnas Indonesia. Media tersebut melihat perubahan ini sebagai strategi Shin Tae-yong untuk mengalahkan Vietnam. Sangat wajar jika timnas Indonesia ingin memberikan tekanan pada Vietnam. Jika sesuai dengan jadwal, maka waktu pertandingan akan bermain di waktu yang bersamaan, tulis Soha VN. Baik Jakarta maupun Vietnam berada dalam zona waktu yang sama, sehingga perubahan jadwal ini membuat timnas Indonesia melawan Irak lebih awal. Dengan demikian, saat pertandingan Indonesia selesai, Vietnam baru akan memulai pertandingan melawan Filipina. Ada kemungkinan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Irak dan membuat Vietnam tersingkir sebelum pertandingan mereka dimulai. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 2 poin lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Jika berhasil menang melawan Irak, Vietnam otomatis akan tersingkir. Jika skenario itu terjadi, kondisi Vietnam akan turun drastis, lanjut Soha VN. Media Vietnam ini juga menduga bahwa perubahan ini adalah cara Shin Tae-yong untuk mempermainkan rekan senegaranya, Kim Sam-sik, yang kini menjadi pelatih Vietnam. Kim Sam-sik akan melakukan debutnya saat Vietnam menjamu Filipina di Stadion My Dinh pada 6 Juni 2024 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah perubahan jadwal ini merupakan strategi yang jitu dari Shin Tae-yong atau justru bumerang bagi timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Mantap, alhamdulillah semuanya dibuat bahagia mendengarnya. Keputusan luar biasa Menpora bantu timnas Indonesia pesta gol lawan Irak dan Filipina. Calvin Verdonk dapatkan hal luar biasa ini. Apakah itu? Simak baik-baik. Naturalisasi dua pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Jens Raven, telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR. Saat ini mereka hanya tinggal menunggu jadwal sidang di Komisi I3 dan Ex-DPR untuk melanjutkan proses tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo mengungkapkan perkembangan ini. Alhamdulillah prosesnya baru saja selesai, kata Dito Aryo Tejo. Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sudah diajukan kembali ke DPR. Dito juga menjelaskan langkah selanjutnya yang akan diambil. Besok mungkin setelah jam kerja, saya akan coba berkomunikasi dengan pimpinan DPR. Semoga proses ini bisa segera selesai sesuai kebutuhan timnas kita, ujarnya. Dito menambahkan bahwa upaya untuk mempercepat naturalisasi ini terus diintensifkan. Kemarin prosesnya berjalan tepat waktu, dan sekarang insya Allah juga akan tepat waktu, tambahnya. Dito optimis bahwa konsistensi ini akan berkontribusi pada progres gameplay timnas yang sangat baik. Kita akan melawan Irak, kemudian Filipina. Kita bisa melihat bagaimana atmosfer optimisme dan dukungan positif dari supporter kita, ujarnya. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven? Apakah ini akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas kita? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Mantap, semakin menyala wak haji. Begini keputusan keras dan berani Ragnar Oratmangoen jelang Indonesia versus Irak. Semuanya dibuat bahagia dan bisa saja mendadak berhamburan keluar rumah untuk berpesta pora mendengar kabar ini. Para pemain yang berkarier di Eropa dijadwalkan akan bergabung dengan pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia setelah menyelesaikan musim 2023/2024. Salah satu pemain tersebut adalah Ragnar Oratmangoen yang bermain untuk Fortuna Sittard di Liga Kasta tertinggi Belanda, Eredivisie. Ragnar Oratmangoen baru saja membagikan foto dirinya di Bandara Schiphol, Amsterdam pada Senin malam dalam kurung 20 Mei 2024 waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 26 tahun ini menjadi andalan baru di lini depan timnas Indonesia. Oratmangoen mencatatkan debut impresif saat melawan Vietnam pada 26 Maret 2024 di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Dalam laga tersebut, ia sukses mencetak 1 gol, membantu timnas Indonesia meraih kemenangan 3-0. Kemenangan ini semakin mengokohkan posisi tim Merah Putih di peringkat kedua klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru saja menyelesaikan musim di Liga Belanda, Oratmangoen tampil sebanyak 27 kali di Eredivisie musim ini meskipun hanya mencatatkan 1 assist untuk timnya. Fortuna Sittard sendiri finish di posisi ke-10 klasemen sementara Eredivisie 2023/2024. Dengan pengalaman dan performanya yang impresif, Oratmangoen diharapkan bisa menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang kontribusi Oratmangoen di timnas? Apakah ia akan membawa dampak besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Pembenci naturalisasi jelang makin dibuat sangat kejang kaget syok melihatnya. Maarten Paes lagi-lagi catat rekor fantastis tepat tadi malam di Liga Amerika. Bisa saja Lionel Messi dibuat kagum melihatnya.
Apakah rekor itu? Tonton video ini sampai selesai. Kiper Indonesia Maarten Paes mendapatkan pengakuan prestisius dengan masuk dalam tim terbaik pekan ke-15 Major League Soccer atau Liga Sepak Bola Amerika Serikat. Kabar gembira ini diumumkan oleh MLS melalui Instagram resminya pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan tersebut, nama Maarten Paes dari klub FC Dallas disebut sebagai kiper cadangan dalam skuad terbaik pekan ke-15 MLS. Prestasi ini diraih setelah Maarten Paes berhasil menjadi pahlawan bagi timnya, FC Dallas, dengan menghindarkan mereka dari kekalahan saat melawan tuan rumah Houston Dynamo. FC Dallas turut memberikan apresiasi melalui akun Instagram mereka menyoroti performa gemilang Maarten Paes. Magis Maarten terjadi lagi. Maarten Paes dimasukkan ke dalam bangku cadangan tim MLS di matchday ke-15 setelah ia mencatatkan rekor tertinggi dalam kariernya dengan 7 penyelamatan. Tulis FC Dallas pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Bagaimana pendapat kalian tentang pencapaian Maarten Paes ini? Apakah ini akan menjadi dorongan besar bagi kariernya dan juga timnas Indonesia? Berikan pandangan kalian di kolom komentar. Berkah tinggalkan Belanda demi Indonesia, Calvin Verdonk diprediksi laris manis dan akan gabung klub top Belanda dan berlaga di Liga Champions musim depan. Ini dia penjelasannya. Thailand, Malaysia, Vietnam jelas makin gemeteran melihat semua ini. Penampilan impresif Calvin Verdonk bersama NEC Nijmegen musim ini telah membuat manajemen klub terkesan. Pemain berusia 27 tahun ini telah tampil 39 kali di semua kompetisi, menunjukkan konsistensi dan kualitas yang mengesankan. Namun, ada kabar mengejutkan dari The Telegraph yang melaporkan bahwa Verdonk menolak tawaran NEC untuk membuka dan memperpanjang kontraknya. Bek kiri berusia 27 tahun yang menjalani musim yang bagus dengan pemain nomor 6 Eredivisie hanya berada di Nijmegen hingga pertengahan 2025, tulis The Telegraph. Verdonk berharap bisa mengambil langkah maju di musim panas ini. Dengan performa apiknya, Verdonk tentu berpotensi menarik minat klub-klub besar Belanda seperti Feyenoord. Bergabung dengan klub top seperti Feyenoord bisa menjadi lompatan besar dalam kariernya dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim yang membutuhkan bek kiri berkualitas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Calvin Verdonk sebaiknya bergabung dengan klub top Belanda seperti Feyenoord? Atau ada klub lain yang lebih cocok untuknya? Berikan pandangan kalian di kolom komentar. Hahaha, kayaknya sudah kapok hina dan remehkan timnas Indonesia. Media Malaysia malah bocorkan rahasia kelemahan timnas Filipina yang akan jadi lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai bisa bikin fans Malaysia malu sendiri melihat tingkah anehnya yang malah bantu Indonesia. Ini penjelasannya. Menjelang pertandingan timnas Indonesia versus Filipina, media Malaysia turut mengabarkan perkembangan terbaru yang membawa kabar gembira bagi pendukung Garuda. Untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya, timnas Indonesia setidaknya membutuhkan 1 kali hasil imbang atau kemenangan melawan Irak atau Filipina. Media Malaysia Makan Bola menyoroti perkembangan persiapan pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina. Dalam artikel yang dilansir Fonenews.com, Makan Bola mengabarkan bahwa beberapa pemain Filipina yang bermain di Eropa diprediksi tidak akan ikut serta dalam pertandingan melawan timnas Indonesia pada Juni mendatang. Hingga artikel ini ditulis, 2 pemain yang bermain di Jerman yakni Rafael Obermeier dalam kurung SC Paderborn 07 dan John Patrick Strauss dalam kurung FC Hansa Rostock resmi menolak panggilan timnas, tulis Makan Bola.
Sementara itu, bintang kenamaan Filipina di Jerman, Gerrit Holtman, masih bungkam dan belum memberikan keputusan apakah ia bisa bergabung dengan Filipina atau tidak selanjutnya. Absennya pemain-pemain ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia karena mengurangi kekuatan di tubuh timnas Filipina. Dengan berkurangnya kekuatan lawan, peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil positif semakin besar. Bagaimana pendapat kalian? Apakah absennya pemain-pemain kunci Filipina akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia? Berikan pandangan kalian di kolom komentar. Ada sosok sangat kuat di balik kesuksesan Erick Thohir tata sepak bola Indonesia, Coach Justin. Dia cinta mati timnas, mafia disikat semua. Kesuksesan Erick Thohir tidak lepas dari sosok yang ada di belakangnya. Bahkan Coach Justin mengakui bahwa sosok yang membantu Erick Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia memiliki power sangat kuat dan cinta kepada timnas Indonesia. Menjabat selama 1 tahun sebagai ketua PSSI, Erick Thohir berhasil membangkitkan gairah sepak bola Indonesia kembali. Dimulai dengan memperbaiki kualitas timnas Indonesia sampai perbaikan terhadap tata kelola Liga 1. Semenjak PSSI diketahui oleh Erick Thohir, timnas Indonesia berhasil meraih berbagai prestasi. Kondisi Liga 1 juga secara bertahap mulai dibenahi oleh Erick Thohir DKK, seperti pengadaan video asisten referee dalam kurung VAR yang sudah digunakan dalam babak Championship Series Liga 1. Erick Thohir juga getol memperbaiki kualitas wasit, baik dari Liga 3 sampai Liga 1. Ini dilakukan guna menciptakan sebuah Liga 1 yang fair dan lebih kompetitif. Keberhasilan Erick Thohir ini menurut Coach Justin dikarenakan posisi strategis mantan Presiden Inter Milan ini di pemerintahan era Presiden Jokowi. Posisi yang kuat ini membuat para mafia sepak bola Indonesia, baik yang ada di PSSI maupun di luar, tidak berani melakukan manuver terhadap kebijakan yang dibuat oleh Erick Thohir. Para mafia ini seperti takut dengan orang yang ada di belakang Erick Thohir. Orang tersebut adalah Presiden Jokowi yang juga sangat cinta dengan sepak bola. Gue bilang sosok yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu R1 dalam kurung Jokowi. R1 mengutus Menteri BUMN dalam kurung Erick Thohir untuk mengurus sepak bola. Kenapa BUMN? Karena BUMN punya power untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola, tutur Coach Justin.